Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi tentang teori asal-usul kehidupan. Saya Salsabila Gladys dan teman saya Elmita Fitri Pertama. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama. Teori asal-usul kehidupan. Ada 6 teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori penciptaan. Yang kedua, teori abiogenesis. Yang ketiga, teori biogenesis. Yang keempat, teori kosmos. Yang kelima, teori naturalistik. Dan yang terakhir, teori oportunisme. Baiklah. Teori yang pertama yaitu teori penciptaan. Teori penciptaan dikenal juga dengan special creation theory. Teori ini merupakan teori yang paling diterima oleh ahli agama karena teori ini mengungkapkan bahwa kehidupan telah diatur oleh kekuatan supernatural. Teori ini merupakan pandangan tertua yang masih diterima secara luas oleh masyarakat. Begitu dia teori penciptaan. Berikutnya yaitu teori yang kedua, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis dikenal juga dengan teori generatio spontanea. Tokoh terkenal yang menggagas teori ini adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, gagasan utama teori abiogenesis ini mengungkapkan bahwa kehidupan muncul secara spontan atau tiba-tiba dari benda mati. Namun, teori generatio spontanea ini ditentang oleh Redi, Spallanzani, dan Pasteur melalui teori biogenesisnya. Beberapa orang yang percaya tentang teori abiogenesis ini ialah orang-orang Cina. Orang-orang Cina, mereka percaya bahwa lebah timbul secara spontan karena pengaruh panas dan kelembaban. Nenek moyang orang Mesir percaya bahwa makhluk hidup terbentuk dari lapisan humus Sungai Nil akibat adanya penyinaran matahari dan berbagai kepercayaan kuno lainnya. Baiklah, lanjut kepada teori yang ketiga, yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis ini muncul pada abad ke-17. Francisco Redi melakukan percobaan untuk merumuskan asal mula kehidupan. Percobaan menggunakan 2 botol yang masing-masingnya diisi dengan sepotong daging. Botol pertama dibiarkan terbuka, sedangkan botol lainnya ditutup rapat. Hasil pengamatan selama percobaan menunjukkan pada awalnya botol yang pertama dimasuki oleh lalat. Botol yang pertama tadi yang terbuka dimasuki oleh lalat dan kemudian muncul ulat. Sedangkan berbeda dengan botol yang kedua, yang botolnya tertutup, itu botolnya tidak dimasuki lalat dan tidak ada munculnya ulat. Berdasarkan percobaan tersebut, Redi menyimpulkan bahwa ulat yang muncul pada botol yang terbuka disebabkan oleh masuknya lalat yang kemudian bertelur dan menetas menjadi ulat. Penemuan ini kita kenal juga dengan semboyan omne ovum ex vivo. Yang tahu artinya yaitu adalah dari telur suatu kehidupan itu berasal. Itu percobaan Francisco Redi. Nah, ini dia gambaran atau bagan percobaan Francisco Redi. Ada daging, ada ikan yang dibiarkan terbuka tabungnya selama beberapa hari. Kemudian muncul ada lalat dan mulai larva. Ada larva keluar. Sedangkan pada yang tertutup, itu dibiarkan beberapa hari, tidak terjadi apa-apa dan tidak terdapat larva. Begitu ya. Jadi kesimpulan dari Redi ini, yang terbuka
itu ada pertumbuhan atau ada kehidupan, sedangkan yang tertutup itu tidak ada. Namun, kesimpulan ini dipertanyakan oleh penganut teori biogenesis. Kenapa? Karena dengan menggunakan potongan daging, mungkin saja kehidupan itu dapat berkembang dari potongan daging itu sendiri yang memunculkan kehidupan. Sedangkan pada potongan tutup itu tidak terjadi kehidupan, mungkin karena tidak adanya gaya hidup yang 17 teori asal usul mungkin munculnya kehidupan baru. Misalnya seperti tidak ada oksigen, tidak ada udara. Mungkin itu yang menyebabkannya tidak adanya kehidupan, begitu. Nah, karena ada pertentangan seperti itu, pada abad ke-18, Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen sejenis yang menguatkan kesimpulan dari eksperimen Redi sebelumnya. Spallanzani ini menggunakan tabung reaksi yang diisi dengan air kaldu yang dididihkan atau disterilkan terlebih dahulu. Yaitu mereka mensterilkan tujuannya untuk ada nanti mikroorganisme atau apapun, sehingga ketika nanti dia dieksperimenkan dia benar-benar menutupi kesalahan atau kelemahan dari percobaan Redi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan daging tadi. Nah, air kaldu tersebut diletakkan pada 2 buah tabung reaksi, yang satunya terbuka sedangkan yang lainnya ditutup rapat. Dari hasil eksperimen Lazzaro Spallanzani tadi, Spallanzani membuktikan bahwa tabung yang terbuka, air kaldunya berubah warna. Karena apa? Karena munculnya mikroorganisme. Sedangkan pada tabung yang tertutup tidak terjadi perubahan warna, yang berarti juga tidak munculnya mikroorganisme dan tidak ada munculnya kehidupan. Itu hasil dari eksperimen Lazzaro atau Spallanzani. Jadi karena eksperimen tersebut, Spallanzani pun berkesimpulan bahwa kehidupan mikroorganisme tersebut muncul dari telur atau spora yang dikenal dengan semboyan Omne vivum ex ovo. Berikut bagan percobaan dari Lazzaro Spallanzani. Seperti yang bisa teman-teman lihat, kaldu dipanaskan, sama-sama dipanaskan, lalu sama-sama didinginkan, yang satu wadahnya terbuka, yang satu wadahnya tertutup. Lalu setelah beberapa hari dilihat di yang terbuka keruh dan terdapat organisme, sedangkan yang tertutup itu masih warna kaldu biasa dan juga tidak terdapat organisme yang hidup. Begitu. Meskipun teori abiogenesis ini telah dipatahkan oleh hasil percobaan Redi dan Spallanzani, namun penganut teori genesis spontan masih menyanggah penemuan tersebut dengan menunjukkan kelemahan eksperimen yang menggunakan botol ataupun tabung yang tertutup rapat. Tabung yang tertutup rapat berarti tidak menyediakan oksigen sebagai sumber kehidupan dan tidak memungkinkan pula oksigen masuk dari luar, sehingga pastilah tidak akan muncul kehidupan pada tabung yang tutup rapat. Itu pertentangan yang muncul tentang asal-usul kehidupan, tentang abiogenesis dan biogenesis tersebut. Kita juga telah ada mempelajari dari perintah Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Ankabut ayat 20, yang artinya itu berbunyi, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baiklah, lebih lanjut untuk menjawab mengatasi kelemahan ini, dia akhirnya mencoba menggunakan percobaan, mengulang percobaan itu. Nah, berikutnya, teori selanjutnya ada teori kosmos. Teori kosmos. Teori ini dikembangkan oleh Richter sekitar tahun 1965 dan didukung oleh Thomson beserta kawan-kawannya yang lain. Menurut hipotesis ini, benda-benda langit di atmosfer mempunyai mempunyai panas dan berpijar pada bagian-bagian pinggir permukaan saja, sedangkan bagian dalamnya tetap dingin. Dengan demikian, embrio suatu organisme yang menempati benda-benda langit akan tetap hidup di bagian dalamnya. Selanjutnya ada di antaranya akan terlontar di bumi. Maka organisme akan tumbuh berkembang dan berevolusi sehingga menghasilkan seluruh
spesies yang ada sekarang ini. Nah, teori kosmos ini dikemukakan juga sebelumnya oleh Anhermis tahun 1911. Dia menyatakan bahwa spora-spora kehidupan bersama dengan partikel debu alam disebarkan dari suatu tempat ke tempat lainnya di bawah pengaruh sinar matahari. Namun teori ini diragukan kebenarannya, mengingat spora-spora kehidupan itu dapat bertahan dari radiasi sinar matahari yang begitu kuat pada zaman dahulu. Baiklah, lanjut. Teori kosmos ini masih lanjut. Ada juga dalam kitab Al-Quran, Allah juga menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya alam pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Baiklah, lanjut. Teori selanjutnya yaitu teori oportunisme. Teori oportunisme di sini dikemukakan juga perkembangan organisme secara garis besarnya, mulai materi pembentukan sampai kehidupan heterotrof sekunder, melalui tahapan-tahapan sejalan dengan tahapan peristiwa yang terjadi di alam sekitarnya. Teori-teori yang mengemukakan proses perkembangan ini adalah teori oportunisme. Baiklah, selanjutnya itu teori sebelum itu. Teori oportunisme ini memiliki beberapa tahapan sesuai katanya tadi. Dia melalui tahapan-tahapan yang sejalan dengan tahapan peristiwa yang terjadi di alam sekitarnya. Yaitu tahapan pertama, ada senyawa organik kompleks, ada CH4, NH3, H2, dan H2O. Tahapan kedua, zat organik itu difermentasi oleh organisme menjadi energi tambah CO2. Tahapan ketiga, heterotrof mendapat peluang melakukan asimilasi CO2 menjadi zat organik sekali jalan mendapat peluang mengadakan perubahan fungsional menjadi kehidupan heterotrof. Tahapan keempat, dengan bertambahnya banyak O2 di atmosfer bumi, memberi peluang berkembangnya kehidupan heterotrof atau autotrof menjadi makhluk aerobik. Tahapan kelima, dengan berkembangnya makhluk autotrof yang memberi peluang berkembangnya makhluk hidup heterotrof sekunder, yaitu makhluk hidup yang mampu memanfaatkan zat organik yang disintesis makhluk hidup lainnya. Oke, lanjut. Bagaimana lanjut? Oke, lanjut. Selanjutnya itu teori naturalistik atau biasa juga disebut neobiogenesis. Sebelumnya kita juga sudah membahas ada abiogenesis, biogenesis. Nah, naturalistik atau neobiogenesis itu lahir dari dua teori itu. Maksudnya lahir itu setelah runtuh teori abiogenesis dan udah muncul lagi teori genesis, itu belum menyelesaikan masalah awal mula kehidupan ini. Begitu. Masalah mana yang dahulu, ayam dari telur atau telur dulu baru ayam. Kita masih bingung. Nah, di teori naturalistik atau teori neobiogenesis ini itu lebih dijelaskan secara komprehensif atau lebih detail yang menjelaskan terjadinya kehidupan pertama ada di bumi ini, yang ada di bumi ini, seperti itu. Itu dia maksud dari teori natural, karena dia natural dan naturalistik. Nah, menurut teori ini, terbentuknya kehidupan pertama di bumi itu melalui tahapan-tahapan tertentu secara evolusi. Apa sih tahapan-tahapannya yang kita ketahui? Di sini saya akan menjelaskannya, tidak akan saya buat pada PPT, saya akan jelaskan. Maaf, sedikit batuk. Lanjut, itu tahap pertama. Tahap pertama itu seperti biasa,
Seperti biasa. Tahap pertama itu menyangkut materi pembentukan pertama dan tentunya energi yang memungkinkan terjadinya proses pembentukan. Diduga itu ada CH4, ada NH3, H2, dan H2O. Tahap kedua tentu perubahan reaksi senyawa tersebut. CH4 jadi monosakarida, NH3 jadi asam lemak dan gliserol. Tuh. Tahap ketiga, lanjut lagi, monosakarida itu jadi polisakarida, asam lemak gliserol jadi lemak, kemudian pirimidin asam fosfat menjadi nukleotida. Tuh. Sedangkan tahap keempat, perubahan lagi dari asam nukleat tambah protein jadi nukleoprotein. Tahapan kelima, di sini barulah ditunjukkan nukleoprotein yang dihasilkan tadi diselubungi oleh bahan organik dan menjadi protovirus yang mampu atau sudah menjadi sel awal. Nah, ini sudah mulai berbentuk. Tahap 6 itu sudah mulai berbentuk. Sel awal tadi berubah menjadi tumbuhan. Ada makhluk saprofit, misalnya makhluk kemosintesis, makhluk parasit. Tahap ketujuh itu banyak reaksi-reaksi oksidasi dari CH4 tambah O2 menghasilkan H2O tambah CO2, NH3 tambah O2 menghasilkan Na2 tambah H2O. Itu dia. Jadi pada teori naturalistik ini itulah tahap-tahap yang ada 7 tahapan. Nah, ada beberapa eksperimen yang sudah menunjang teori naturalistik ini atau teori neobiogenesis ini. Yang pertama itu adalah ilmuwan Stanley Miller sekitar tahun 1953. Dia menemukan beberapa tahapan pertama teori naturalistik. Hasil eksperimennya pun telah menemukan beberapa asam amino, yaitu glisin dan alanin, dan juga beberapa asam organik lain seperti asam suksinat. Yang kedua juga ada Sidney W. Fox dengan memanasi 18-20 macam asam amino pada titik leburnya, ternyata menghasilkan protein. Percobaan yang menarik lainnya dari Melvin Calvin dengan jalan menyinari CH4, NH3, H2, dan H2O menghasilkan gula, asam amino, purin, dan pirimidin. Itulah dia penjelasan dari teori naturalistik. Di sini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga menceritakan penciptaan dalam tahap-tahap pada surat Nuh ayat 14. Itu bisa teman-teman lihat pada Qur'annya. Yang artinya itu ketika ia menciptakan dalam tahapan-tahapan. Dan disampaikan pada Al-Qur'an. Jadi teori-teori ini juga didasarkan pada Al-Qur'an. Jadi ilmu dan Al-Qur'an itu saling berkesinambungan. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tentang 6 teori asal mula kehidupan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang ditanyakan, silahkan beri di kolom komentar atau ingin bertanya di grup WA nanti bisa juga waktu pembelajaran. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.